Ya, hari ini saya ngasih apa ini materinya? QC ya. Ini D4 atau D3? Halo. D4, Ibu. D4, Ibu. Oke. Si pennya siapa si pen? Si pennya siapa? Saya Ibu Diana. Halo, si pennya siapa? Diana Ibu. Mana Diana? Gambarnya nggak ada. Ya. Mohon maaf Bu, ada gangguan sinyal jadi nggak kuat kalau dibuat on cam. Kamu di mana? Di Grobogan Ibu. Oh, di Grobogan. Ya, tolong nanti harusnya ada berapa mahasiswa yang harus hadir? Kurang lebih 163 mahasiswa Ibu. 100? 63. 133 tahun 30 ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu supaya belajar kita hari ini berkah ya. Silakan berdoa, dipersilahkan. Ya, cukup. Ya. 130 ya, set materi. Benar ya, itu proses motornya kok mau. Nggak tahu sinyal kok muter terus ya. Mau apa? Mau share materi kok, buka materi kok muter terus ini. Oke. Oke. Suaranya. Ya, sebentar.
Halo, sudah kelihatan materinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sebentar ya. Nggak tahu ini sinyalnya atau gimana kok nggak mau. Ganti slide kok ya nggak mau cepet ya. Oke. Oke, saya hari ini akan memberi materi pengolahan spesimen ya. Jadi quality control. Jadi teori dan praktikum jadi satu ya. Besok karena kalau praktikum offline-nya itu juga kemungkinan kita tidak lakukan seperti yang di klinik atau HEMA. Karena kalau quality control di lab mikro itu sebetulnya pekerjaan keseharian itu merupakan quality control juga secara internal ya. Halo, dengar suara saya? Dengar, Ibu. Oke, ini saya slideshow kok nggak mau ini sebentar. Oke, sudah ya. Pengelolaan spesimen. Oke. Ya. Sebentar. Udah, nggak mau ganti slide. Kenapa ini? Ya, pengelolaan spesimen itu bertujuan ya untuk di lab mikro ya tentunya untuk membantu menegakkan diagnosis ya. Karena kalau spesimennya itu nggak benar cara pengambilan maupun jumlahnya nanti akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan sehingga mutu kualitas dari hasil pemeriksaan itu juga akan nggak bagus ya seperti itu. Jadi secara pemeriksaan mikrobiologi tentunya kita tahu ya kalau kita melakukan identifikasi atau melakukan apapun itu kita lihat secara mikroskopis. Kemudian kita lakukan kultur ya. Untuk deteksi antigen atau selnya nanti kita juga harus lihat bakterinya itu berasal dari sampel apa. Kemudian untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh host atau pasien ya. Apakah pasien yang terkena infeksi itu mampu menghasilkan antibodi atau tidak. Ya. Kemudian deteksi yang lainnya adalah deteksi adanya asam amino, kemudian deteksi secara serologi, kemudian PCR dan di dalam PCR untuk biomol ini untuk mengetahui amplifikasi. Ya, itu prinsip atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan kenapa pengelolaan secara spesimen dari mikrobiologi ini diperlukan. Oke. Oke. Nah, sebentar ya. Nah, pengelolaan spesimen baik ini akan menghasilkan kualitas dari pelayanan itu baik atau tidak ya. Nah, di sini meliputi pemilihan dari sampel ya. Misalnya infeksi kandung kemih, maka sampelnya yang digunakan adalah urin gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengambilan sampelnya ya. Itu diambil, kemudian setelah itu darah itu wajib dibersihkan atau tidak. Kemudian pengirimannya, ya misalnya apakah kita mengirim harus dengan cool box atau tidak, ya seperti itu. Dan cool box-nya itu harus rapat ya, harus kedap udara, ya dan tidak boleh bocor. Supaya apa? Supaya kondisi esnya itu bertahan lama, ya.
Kemudian penyimpanan atau pengawetan dari sampel tersebut, ya. Setelah sampel itu sampai di laborat, bagaimana penyimpanannya, ya, atau supaya sampel itu awet harus disimpan di mana atau dikelola di mana, seperti itu. Ya, nah tadi untuk mendapatkan hasil yang baik, yang akurat, maka spesimennya harus baik. Oke. Nah, sedangkan kalau sampelnya sudah baik, kemudian pengelolaannya tidak tepat, itu juga akan akan menyebabkan hasilnya juga tidak baik juga. Ya. Kemudian kalau pengelolaannya tidak baik, maka mikroorganismenya kemungkinan yang harusnya ada itu menjadi tidak bisa ditemukan, ya, karena kita menyimpannya mungkin tidak benar, pengirimnya juga tidak benar, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin pengiriman kemudian pengambilan sampelnya tidak sesuai, maka yang akan ditemukan adalah bakteri-bakteri yang ada di luar atau sebagai flora normal atau kontaminasi, ya, yang bukan penyebab infeksi, gitu ya. Itulah yang selama ini kadang-kadang ditemukan di lapangan, ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa spesimen mikrobiologi itu adalah makhluk hidup, maka dia mudah berkembang biak dan kemungkinan juga bisa mati. Ya, jadi kita harus bagaimana mengelolanya. Kemudian spesimen tidak lagi representatif bila mikroorganismenya berkembang biak, ya, selama pengumpulan atau pengiriman atau penyimpanan. Jadi kita usahakan bakteri itu pada posisi dorman, ya, stabil. Jadi tidak terlalu banyak yang berkembang biak di situ, apalagi bakteri-bakteri kontaminannya. Kemudian patogenitas penyakit, ya. Nah, sifat-sifat dari mikroorganisme itu bisa diketahui. Kalau dia memang menyebabkan penyakit, maka kita harus bisa menyimpulkan inilah bakteri yang menyebabkan penyakit, ya. Nah, prinsip dari pengelolaan spesimen yaitu kita mengutamakan keselamatan dan keamanan petugas, ya, baik yang ada di rumah sakit ataupun di laboratorium. Jadi kita harus jaga, maka harus menggunakan APD, ya, baik jas lab, handscoon, masker, ya, mungkin face shield, ya, kalau itu memungkinkan, karena mungkin dia yang kita periksa adalah virus, ya, seperti itu. Kemudian wadah yang kita gunakan, ya, supaya kita tidak mudah terkontaminasi. Wadahnya harus tertutup rapat dan tidak boleh bocor, ya. Nih, jadi karena mikroorganisme kalau bocor kemungkinan juga nanti akan kemana-mana, ya, juga bisa terkontaminasi dari luar ke dalam tempat itu juga bisa, ya. Kemudian melepaskan jarum. Jadi kalau kita mengambil darah, ya, jarumnya kita lepas, kemudian barulah kita masukkan ke dalam cup atau tabung, ya, yang sudah ada tandanya apakah tabung-tabung yang tanpa antikoagulan atau dengan antikoagulan. Kalau untuk mikrobiologi, kalau dari darah, tabungnya darahnya itu ditambah antikoagulan atau tidak, ya? Halo? Halo? Ya, ini belum tahu, ya. Ini semester berapa, ya? Semester 4 atau semester 6? Halo? Semester 4, Ibu. 4. Ya, jadi hematologi sudah dapat, ya. Jadi kalau kita mengambil sampel itu harus seperti apa? Harus ditambah EDTA atau tidak, ya? EDTA itu fungsinya untuk apa? Ya.
Oke. Yang berikutnya mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pasien tadi. Jadi kita harus kalau mengambil sampel-sampel yang sulit ya, yang beresiko itu biasanya ada informed consent. Informed consent itu perjanjian. Perjanjian misalnya pengambilan sampel yang berbahaya, maksudnya dari LCS ya. LCS itu sumsum tulang belakang, maka harus ada persetujuan ya dari keluarga. Karena apa ya, organ-organ tersebut harusnya steril ya, tidak boleh kena perlakuan ya, itu harus ada persetujuan itu ya, itu adalah informed consent. Kemudian tepat waktu ya, dan pemilihan spesimennya itu harus tepat ya, seperti itu. Oh, apakah memang yang harus diambil LCS atau selain LCS mungkin enggak ya, seperti itu. Kalau kemungkinan terkecil ya masih bisa dipakai ya, mungkin sampel selain LCS ya, seperti itu biasanya ya. LCS itu kalau misalnya sudah tidak boleh, tidak ada jalan lain ya, seperti itu barulah dipakai. Dan mengurangi resampling. Resampling itu nanti diambil lagi lah, ini kan bahaya ya, kalau pengambil sampel untuk mainan itu yang jangan ya, jangan sampai. Jadi sampel itu sebagai untuk seorang analis dia adalah barang berharga ya. Anda harus ngambil lagi, mencari orangnya, wah, susah ini. Maka sampel itu harus diamankan ya, itu. Jadi barang berharga untuk analis ya sampel ya pasien ya. Nah, jumlah mikroorganisme yang hidup saat kita amati itu harus bagus ya, jenis spesiennya harus tepat, waktu pengumpulan spesimennya harus tepat. Ya, misalnya waktu spesimen harus tepat, contohnya apa Bu? Ya, pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan widal. Ya, widal itu tipoid itu pada saat dia demam. Nah, itu 4 hari katakanlah dari dia terkontaminasi atau 3 hari berturut-turut dia demam, maka disitulah ya lebih baik diambil darahnya. Kemudian volumenya ya, volume sampel yang diambil itu cukup ya. Kemudian penyimpanan dan transportasi. Pemeriksaan yang benar, jadi pemeriksaan itu analisis ya. Kalau yang pengambilan itu praanalitik ke arahnya, ya, persiapan sebelum dikerjakan. Kalau kita pemeriksaan berarti sudah ke arah analitik ya. Kalau nanti pencatatan itu pasca analitik. Jadi QC-nya ya, yang saya berikan ini adalah praanalitiknya. Ya, kemudian media transport, kita harus menggunakan media transport atau tidak. Kemudian sampel yang baik itu sebelum diberi antibiotik, sebelum pemakaian antibiotik ya, seperti itu. Nah, untuk bakteri-bakteri yang anaerob ya tentunya kita mengambil sampelnya jangan sampai kontak dengan oksigen. Lah bagaimana caranya Bu? Yaitu ada, itu dengan penambahan reagen atau kita letakkan pada media yang tanpa indikator, tanpa oksigen, gitu ya. Kemudian hindari adanya kontaminasi dari flora normal atau lingkungan, ya. Nah, ini cara mengumpulkan spesimennya, tindakan aseptik, ya. Kalau kita ya di lab dengan alkohol kapas, ya. Sebelum diambil maka kulit itu harus dilap dulu ya, seperti itu. Wadahnya pun juga harus steril ya. Jadi kalau kita sudah mengambil sampel itu ya jangan disia-siakan. Sampel yang harusnya baik ya, harusnya kita letakkan pada tempat yang steril dan tidak bocor ya, itu dan aman rapat. Nah, tentunya harus ada komunikasi yang baik antara dokter dan petugas laboratorium. Maksudnya
pemeriksaan yang diharapkan adalah pemeriksaan apa dari sampel itu sudah ada kejelasan. Misalnya Anda mengirim sampel darah, ya darah akan diperiksa WIDA positif, ya mungkin seperti itu, atau mungkin jumlah leukositnya, ya gitu. Nah, jumlah leukosit ke arah hematologi. Nah, untuk WIDA yaitu ke arah serologi. Tentunya kalau WIDA itu ada hubungannya nanti dengan kultur, ya seperti itu. Apakah bakteri yang ada di darah itu memang bakteri penyebab tipoid, ya nanti kalau di kultur dan di widal itu positif, itu harus selaras, ya harus selaras. Oke. Nah, sumber-sumber kontaminasi yang merupakan flora normal yang ada di sampel yaitu, ya misalnya tempat infeksinya vesika urinaria. Vesika urinaria itu adalah urin, ya. Maka sumber kontaminasinya dari mana? Dari uretra atau dari perineum. Jadi pada saat kita mengambil sampel urin, ya itu yang baik adalah sampel pancar tengah. Sampel pancar tengah itu seperti apa? Jadi kita keluarkan dulu urin, ya, kemudian kita keluarkan lagi urin berikutnya yang untuk ditampung, ya seperti itu. Itu yang disebut dengan urin pancar tengah. Jadi urin yang berasal dari uretra, ya, bukan dari banyak kontaminasi dari permukaan sel-sel epitel yang ada di kulit. Kemudian kalau kita ambil darah, maka kulit itu biasanya banyak ditemukan kontaminasi, maka harus kita bersihkan dengan apa? Kapas alkohol, ya seperti itu. Kemudian fistula, ya ini pada saluran cerna. Pada saluran cerna kita harus bisa mengambilnya, ya. Nah, kemudian infeksi subkutan dan superficial ini biasanya pada bakteri ataupun mungkin pada jamur, ya, pemeriksaan bakteri atau jamur biasanya pada orang-orang yang ada catatan, ya, untuk yang subkutan. Nah, pemilihan spesimen yang akan kita ambil itu juga akan mempengaruhi, oh darah kah, urin kah, sputum kah, ya, dari sampel-sampel yang kita ingin periksa, ya, dari patogenitas, ya itu, oh kita butuh sampel urin, ya, dengan catatan oh gejala klinisnya seperti apa itu adalah dokter, tetapi untuk rujukannya biasanya tolong diambil urinnya, itu biasanya ada catatannya, gitu ya. Nah, kalau kita mengambil sampel darah, ya, ini waktu pengambilan yang baik adalah pada saat suhu badan itu tinggi, ya. Jadi misalnya ada anak yang panas gitu, ya, sudah 3 hari dan lebih, kalau dikasih obat belum turun panasnya, yaitu berarti indikasi ke tipoid, ya, karena kalau tipoid dikasih turun panas saja, ya itu tetap saja nanti dia bertahan sebelum dikasih antibiotik. Ya, kalau ternyata setelah 3 hari dikasih obat turun panas dan vitamin dia tetap saja panas, maka harus cek lagi 3 hari lagi nanti kita ke sini, ya, coba diperiksa. Nah kalau masih panas maka diambil darahnya. Nah itu dia dikasih obat bukan obat antibiotik tapi turun panas dan vitamin biasanya. Karena kalau bakteri infeksi atau bakteri yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu dikasih vitamin dan turun panas saja dia tidak akan bisa turun, biasanya tetap saja dia panas, ya karena bukan antibiotik. Oleh karena itu pengambilan sampel itu sebaiknya sebelum spesimen atau pasien itu dikasih antibiotik, ya seperti itu. Ya, jadi diambil darahnya barulah kita lihat, ya. Terus sebaiknya diambil pada tempat-tempat yang berbeda, misalnya tangan kiri, tangan kanan, ya seperti itu harus jelas.
Kemudian volume darah dan jumlahnya, kalau Anda mengambil sampel pasien dari bayi, maka sebaiknya Anda ambil sebanyak 1-3 mili ya bayi. Nah, kalau bayi bagaimana ngambilnya? Biasanya kalau dia di infus ya itu ya lewat selang infus ya seperti itu. Atau mungkin kalau pada bayi kecil itu biasanya pakai pusar ya. Di sambungan pusar itu biasanya bisa diambil darahnya. Kemudian kalau anak-anak balita gitu ya, itu 3-5 mili ya darah yang harus diambil. Kemudian untuk orang dewasa ya 10-20 mili, tergantung dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Ya. Sebentar. Ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu sepsis, endokarditis ya, itu biasanya dibutuhkan sampel darah. Nah, pengumpulan darah ya untuk kasus-kasus yang butuh darah, maka Anda lakukan dekontaminasi dulu pada daerah-daerah yang akan diambil. Misalnya di lengan ya, di vena daerah lengan maka harus dilap dulu dengan kapas alkohol ya, kemudian diambil. Nah, ini pekerjaan seorang analis di bidang hematologi ya, bagaimana cara mengambil darah yang benar. Nah, berapa mili darah yang diambil ya itu tergantung pemeriksaannya. Kalau untuk bidal paling tidak 10 mili itu untuk orang dewasa. Kalau anak-anak 5 mili ya, untuk bayi itu 3 mili ya seperti itu. Oke. Nah, untuk darah untuk pemeriksaan mikro itu tidak boleh menggunakan antikoagulan. Kenapa kok tidak boleh pakai antikoagulan? Contoh antikoagulan apa ya? Halo, contoh antikoagulan? EDTA. Selain EDTA? Heparin. Heparin. Selain heparin? Natrium sitrat. Ya, sitrat ya, natrium sitrat. Jadi reagen-reagen itu kalau ditambahkan pada darah yang akan dilihat secara mikrobiologi itu tidak boleh. Kenapa kira-kira? Apa sebabnya kok tidak boleh ditambahkan antikoagulan untuk pemeriksaan mikrobiologi? Halo? Apa sebabnya? Nah, mikrobiologi ya, Jadi dia makhluk hidup dari mikroorganisme. Kalau di situ di darah itu yang akan kita lihat adalah mikroorganismenya, kita berharap mikroorganisme itu tetap hidup. Nah, kalau kita tambahkan antikoagulan, ya tentu saja nanti mikroorganisme tidak bisa hidup, ya tidak bisa kita kultur alias mati, ya seperti itu. Nanti akan berpengaruh. Ya, tentu saja tidak akan kita temukan, ya di sampel yang Anda ambil tadi kalau di dalamnya ada antikoagulan. Gitu ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Kemudian pengambilan sampel saluran kemih atau urin di situ, ya. Nah, ini ada beberapa tempat ya atau sampel yang harus kita ambil untuk urin, yaitu sampel dari pancar tengah. Jadi kalau orang itu pipis ya, itu tapi yang diambil adalah urin yang dikeluarkan di tengah. Jadi Anda keluarkan dulu ya urinnya, ditahan kemudian ditampung lagi ya, itu yang tengah. Kenapa? Karena kalau yang tengah bakterinya berasal dari tapi kalau yang pertama Anda langsung tampung
itu kemungkinan ada bakteri kontaminasi yang ada di kulit kita ikut di dalam ikut keluar dalam sampel, yaitu nanti ada kontaminasinya ya. Jadi yang bagus adalah urin pancar tengah, paham ya? Nah, kalau yang suprapubrik ini biasanya digunakan untuk bakteri-bakteri yang anaerob yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bakteri anaerob pada urin, ya kita ambil suprapubrik. Jadi ditusuk ya, disedot gitu ya. Kemudian urin kateter. Nah, kalau urin kateter itu biasanya banyak masalah ya, karena kateter itu biasanya beberapa penampungan dari beberapa hari katakanlah ya, sehari. Nah, itu nanti kita ngambilnya tidak di bak di kantongnya, tetapi di atas, di saluran yang atas ya. Itu pun kemungkinan juga ada kontaminasinya ya, karena apa? Kemungkinan kalau di situ ada bakteri-bakteri flora normal itu bisa menyebabkan kontaminasi. Kemudian pada urin itu sebaiknya pakai media transport atau tidak ya. Jadi kalau urin itu tidak menggunakan media transport. Urin dikirim ya itu minimal 2 jam ya. Jadi jangan sampai lebih dari 2 jam, jangan. Ya. Itu sebelum 2 jam itu harus sudah dikerjakan. Kenapa? Ya nanti kita akan menghitung jumlah bakterinya di situ kalau urin. Jadi ada ketentuan kalau bakteri yang ada di urin itu maksimal adalah 100.000 sel atau 100.000 koloni per mili. Kalau lebih dari itu, maka seseorang dikatakan dia kena ISK, ya, infeksi saluran kemih. Ya. Nah, kalau di misalnya lebih dari 2 jam ya, ini kasus banyak nih. Misalnya kemarin itu ada mahasiswa yang penelitian tentang urin ini juga. Kalau di rumah sakit kan hari Sabtu kadang libur. Nah, ini laboratnya ya, petugas TLM-nya libur, padahal sampelnya dikirimnya hari Jumat sore. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini ternyata setelah dilakukan penelitian itu harus diletakkan di tempat yang dingin, tetapi bukan freezer. Itu mencegah pertumbuhan bakteri yang ada di sampel urin itu. Ya. Nah, maksimal berapa? 2 hari. Ya, kalau lebih dari 2 hari itu biasanya walaupun diletakkan di kulkas, itu bakteri-bakteri kontaminasinya banyak. Ya, itu. Nah, kalau urin kateter ini tadi biasanya kita ambil pada selang yang bagian atas ya, bukan dari bagnya, tetapi pada selang bagian atas. Oke, nah ini kalau urin suprapubik, jadi mohon maaf kalau orang Jawa itu ya di kantong kemihnya ya, diambil disedot gitu ya. Ya memang sakit ini. Ini untuk bakteri-bakteri yang bersifat anaerob ya. Nah, ini tidak sembarangan ya, biasanya pengambilan urin yang seperti ini. Kalau harus ada izin dokter ya, dan perintah dokter kalau ada catatan-catatan yang memang dibutuhkan urin suprapubik ini. Ya, berikutnya spesimen dari saluran pencernaan yaitu feses ya. Nah, feses yang harus dikirimkan ke laborat paling tidak 1 sendok atau 10 gram ya. Ya ini mahasiswa kalau praktek di parasit itu kadang-kadang suka nakal ini ya. Mahasiswa silahkan membawa feses gitu ya. Terus ada yang bawa banyak itu dibagi-bagi, aduh nakal ini. Dan masing-masing harus bawa iya. Aduh. Kalau pas praktek ini biasanya AC dimatikan, jendela, pintu dibuka semua ya itu karena. Nah ini biasanya untuk urin dan ya urin rutin dan feses ya, protozoa itu ya untuk parasit juga. Oke. Nah pengambilan fesesnya ini pada bagian yang
tidak tersentuh air. Nah, jadi jangan yang terlalu pucuk dan jangan yang terlalu ini ya, seperti itu. Nah, kalau feses yang berdarah atau berlendir ya diambil feses yang ada lendirnya dan darahnya itu. Nah, ini karena feses yang berdarah dan berlendir itu mesti ada sesuatunya ya, karena normalnya feses itu tidak ada darah atau lendirnya. Nah, atau mungkin kadang-kadang bayi itu suka mencret gitu ya, kayak tidak ada fesesnya karena hanya air saja, mungkin saja ya. Nah, itu kita ngambil melalui rectal swab, ya swab anus, swab dubur ya. Di swab dengan lidi kapas steril. Oke. Itu pada bayi. Nah, ini swab dubur contohnya ya. Jadi tentunya lidi kapasnya steril, kemudian di apa ya, sentuhkan di rektalnya ya, kemudian diletakkan pada media transport carry and Blair ya, sebaiknya seperti ini ya. Jadi dimasukkan kemudian diputar gitu ya. Ya, kemudian dimasukkan ke media transport. Oke ya. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk spesimen feses ini? Biasanya untuk identifikasi atau isolasi adanya bakteri Salmonella, Shigella, E. coli, Vibrio ya. Ini bakteri-bakteri yang ada di pencernaan ya. Clostridium. Nah, Clostridium ada di pencernaan setiap. Nah, Clostridium ini sebetulnya flora normal pencernaan, cuma dia yang sifatnya anaerob. Vibrio patologis, Yersinia juga patologis. Nah, E. coli ini ada E. coli yang patologis dan E. coli yang flora normal. Itu ya, yang kita cari adalah bakteri penyebab apa ya, patogenitas yang ada di pencernaan ya, seperti itu. Ya, berikutnya adalah spesimen yang berasal dari saluran pernafasan atas ya. Saluran pernafasan atas ini contohnya apa penyakitnya? Penyakitnya bisa difteri ya. Kemudian apa ya, hemofiles mungkin ya, batuk, pilek itu bisa. Nah, kalau kita ingin mengambil sampelnya, maka kita butuhkan alat tong spatel. Ya, tong spatel ini ya, alat untuk menekan lidah ini tong spatel. Atau ini ya, ini tong spatel untuk menekan lidah. Jadi orang kalau suruh apa ya, membuka mulut gitu, otomatis lidahnya itu melengkung. Nah, kalau melengkung nanti kita mengambil sampel di antara tonsil ya, di antara tonsil anak teka ini ya, di sini ini nanti dia lidahnya mesti langsung bergerak. Nah, ini maka harus ditekan. Namanya adalah tong spatel. Nah, pada kasus difteri ya, itu di antara tonsil itu amandel ya. Nah, amandel ini ada membran ya, membran putih ya. Itu indikasi ke arah difteri. Maka kita harus ambil dengan swab tadi, dengan kapas ya, dengan kapas. Dengan kapas kita hapus, kemudian nanti kita lakukan kultur ya. Ini selaput, jadi membran, pseudomembran. Jadi ada selaput putih yang ada di antara tonsil dan tonsil. Kita ambil, itu adalah indikasi bahwa seseorang kena difteri. Gitu ya. Ini contohnya. Kemudian usap hidung. Ya, usap hidung ini biasanya pada hemofiles juga. Atau kalau sekarang adalah apa? Ini ya, corona ya, dari swab hidung. Nah, ini yang diambil adalah antigennya. Antigennya adalah virusnya atau bakterinya. Oke. Nah, biasanya kita masukkan ya lidinya itu sampai apa ya, menyentuh
kayak tonsil jadi sinus gitu, sinus. Kemudian kita usap, kita gerakkan ya, kata putar gitu lidinya, kemudian kita masukkan ke media transport. Nah, media transportnya apa? Media amis ya, biasanya media amis. Oke. Nah, kalau sampel saluran nafas bagian atas, bawah, contohnya adalah sputum. Jadi sputum itu ekskresi, ya, ekskresi yang dikeluarkan oleh seseorang di mana ada infeksi. Jadi kalau orang yang tidak ada infeksi ya nggak bisa mengeluarkan sputum. Jadi orang sehat suruh mengeluarkan sputum ya nggak bisa. Jadi memang secara otomatis dia itu akan gatal dan akan keluar ya dahaknya atau sputumnya. Ya, dia bukan saliva, bukan air ludah, jangan. Nah, jadi sifatnya itu kental, berlendir ya, berlendir biasanya kalau sputum itu. Nah, sebaiknya diambil pada pagi hari ya, sampel pagi ya, SPS. Jadi kalau Anda pernah mendengar sampel SPS sewaktu pagi sewaktu ya itu. Nah, ini untuk pengambilan sampel sputum untuk pemeriksaan TB ya, untuk TB, sputum TB ya, Anda harus siapkan pot ya. Nah, pot itu harus ada kodenya, sudah ada namanya. Kemudian kalau pasien pagi hari ya itu otomatis batuk. Ya, sebentar. Pagi hari itu mesti batuk. Jadi orang yang batuk itu mesti pagi hari akan mengeluarkan sputumnya. Nah, kenapa di situ sampel pagi itu merupakan data yang bagus, data yang valid? Maksudnya banyak ditemukan bakteri sampel pagi karena pada saat orang tidur itu terjadi oksigenasi ya, dia relaksasi, istirahat. Nah, bakteri ini sifatnya obligat aerob. Dia butuh oksigen ya, sehingga dia akan bergerak ke alveoli, parenkim ke alveoli. Sehingga pada saat dia begitu bangun itu dia akan terasa gatal dan akan keluar berupa batuk ya. Pada saat batuk itu akan keluar sputum. Nah, itulah yang makanya sputum pagi itu bentuknya lebih purulen dan merengkel-merengkel. Jadi kayak butir-butir, kayak ulir-ulir gitu ya. Kayak butir-butir. Ya karena memang kalau kita lihat struktur dari parenkim dan alveoli kita kan ada bulatan-bulatannya seperti itu. Ya, dibatukkan dan ditampung pada pot yang bersih. Ya, itu nanti kita lihat di mikroskopis apakah dia BTA-nya positif atau negatif. Ya. Nah, bakteri-bakteri yang kemungkinan ada di dalam sputum yaitu mungkin Corynodipteri ya. Kemudian Bordetella pertussis, kemudian Neisseria gonorrhoeae ya, GU juga bisa sampai ke kelenjar ludah juga bisa. Kemudian Chlamydia, kemudian Mycoplasma ya, itu juga kemungkinan bisa ditemukan pada sampel sputum. Berikutnya pada sampel abses atau luka. Jadi luka yang bernanah terus bengkak ya sampai keluar lesinya, keluar kayak bahan yang cair, itu adalah lesi ya, dia abses ya, dia akan keluar. Ya, jadi biopsi jaringan luka yang diambil sedikit ya. Biasanya disedot. Jadi pada bisul ya udun yang belum diplotot gitu itu disedot pada bagian dalamnya ya seperti itu supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di kulit kita ya seperti itu akan lebih baik ya, kita sedot aspirasi dengan jarum ya.
Kemudian pakai swab. Swab itu diusap. Ya, pesnya biasanya ini dibersihkan dulu. Ya, biasanya pada penderita gula yang kena luka itu dibersihkan dulu. Ya, lukanya itu kemudian dilakukan aposan atau swab di lab gitu ya. Nah, pada dasar luka ya, dasar luka barulah kita ambil ulkusnya, namanya ulkus diabetikus kalau dia kena diabetes, ulkusnya, pesnya itu kemudian kita letakkan pada media amis sebaiknya ya, media transport amis supaya kalau kita kultur itu kalau dibawa ke arah kerujukan atau mungkin belum sempat dikultur langsung itu sudah berada di media transport itu sudah aman ya. Maksudnya tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri yang lainnya itu ya. Nah, ini ya. Misalnya ini pada biopsi dan aspirasi ya. Kalau ini yang pertama ini adalah swab ya, di swab dibersihkan dulu ya seperti itu. Ada yang dilihat disedot ya dengan jarum aspirasi ya pada bagian dalamnya karena kemungkinan dalamnya banyak nanahnya, yaitu disedot. Ada yang diplotot gitu ya, dibersihkan itu ada. Ya biasanya pada orang-orang yang punya kasus gula ya, itu adalah dari biopsi dan aspirasi. Oke. Ya. Ini sama ya untuk yang tadi kan disedot. Nah, ini di swab di lab. Biasanya dibersihkan dulu, kemudian pada luka dasar, yang di luka dasar baru diplotot sedikit, kemudian di swab dengan lidi kapas. Gitu ya. Oke, barulah kita kultur. Berikutnya pemeriksaan Mycobacterium. Ya, itu sputum tadi ya sebetulnya ya salah tempat ini, maaf. Terputus, terpenggal. Jadi sputum pagi sewaktu dan sewaktu pagi dan sewaktu lagi SPS. Ya, ini merupakan data yang bagus untuk pemeriksaan TBC ya. Nah, berapa mili jumlah sampel yang diambil, yaitu paling enggak 5 mili. Dibantu Ndok apa Ndok Helo? Bapak di mana? Sebentar ya. Ndok, Bapak di mana itu? Dibantu masih Mbak Ai. Naik, Ndok. Maaf. Nah, bahan-bahan lain yang kemungkinan diambil ya, ada cairan pleura, ya, ada bronchol, cucian paru ya seperti itu, ada trachea ya, nah ada LCS atau cairan sendi, ya, kemudian ada bilasan lambung. Nah, bilasan lambung itu biasanya kayak dikuras gitu ya, dikeluarkan, kemudian terus diasih NaCl, kemudian disedot lagi, ya itu. Oke, ya ini. Nah, untuk pemeriksaan bakteri-bakteri anaerob, ya tadi yang sampel urin suprapublik, yaitu juga bisa digunakan untuk pemeriksaan bakteri-bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob yang kemungkinan bisa ditemukan yaitu adalah Clostridium ataupun Bacillus ya seperti ini. Oke. Kalau untuk pemeriksaan bakteri yang bersifat anaerob ini, maka kita membutuhkan media khusus untuk pertumbuhan bakteri anaerob, yaitu media tioglikolat ya seperti itu.
Ya. Nah, spesimennya bisa eksudat atau material yang diambil dari luka di permukaan kulit atau abses atau luka bakar yang tadi. Kemudian swab vagina atau serviks juga kemungkinan ditemukan. Kemudian di nafas sputum atau bronkos, ya. Jadi cairan pleura atau efusi pleura kemungkinan. Kemudian feses itu swab anus, rektal swab, ya seperti itu. Nah, kalau yang urin dari urin pancar tengah, ya seperti ini. Nah, penyimpanan dan pengirimannya, ya tadi sebaiknya secepatnya, kemudian wadahnya harus utuh, tidak boleh pecah atau bocor, ya. Sebaiknya langsung dikirim, ya setelah diambil. Kemudian untuk darah, ya bedside, jadi pada tabung yang terpisah, ya, yang tidak dikasih antikoagulan. Kalau swab, yaitu jangan sampai kering, biasanya pakai media transport carry and blare, ya itu feses. Atau mungkin kalau swabnya bakteri bentuk kokus itu media amis, ya media transport media amis. Ya, ini ya media-media yang kemungkinan kita siapkan. Media slot itu untuk feses, amis itu untuk pus, carry and blare untuk feses, pepton, ya alkali pepton itu untuk bakteri Vibrio, tioglikolat itu untuk bakteri anaerob. Ya. Oke. Untuk hemophilus, GO dan meningococcus itu sebaiknya langsung, ya, tidak dengan media transport. Oke. Kok naik? Nah, kenapa kok spesimen harus diperhatikan? Ya, kita harus lihat, ya. Kita juga harus bisa, oh ini spesimennya nggak bagus, misalnya Anda terima sampel, ya, spesimen ditolak atau diterima dengan catatan, ya, penderita memakai antibiotik atau tidak. Jadi Anda harus tahu, ditanya pakai sudah minum antibiotik atau tidak, obatnya apa gitu, ya. Nah, ada kemungkinan bahan terkontaminasi, jadi tempatnya Anda lihat, ya, apakah bocor, tertutup rapat, kemudian jumlahnya sedikit atau terlalu banyak. Kalau banyak nggak masalah, tapi banyak tapi salah, yaitu yang berbahaya. Kemudian penyimpanan dan pengirimannya harus memenuhi syarat. Penyimpanan apakah di cold box, ya, atau di box es, ya, pengirimannya dengan media transport atau tidak, ya seperti itu. Oke. Untuk bakteri-bakteri anaerob bersifat khusus, kita menggunakan media khusus juga. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya, silahkan. Jadi ini saya ngasih spesimen, pengelolaan spesimen sebagai quality control untuk pra-analitik, ya. Kalau analitiknya itu kita pekerjaan yang kita kerjakan, kita nggak mungkin lakukan quality control-nya. Kenapa? Ya kita seperti praktikum biasa. Jadi kalau quality control untuk mikrobiologi itu ya butuh waktu seperti kita kultur, kita gores, kita pengamatan, kita uji, ya seperti itu. Ya tidak seperti apa ya, kalibrasi gitu, ya. Pengukuran suhu, pengukuran kalau pengukuran suhu di kulkas ya boleh, ya. Kulkas dibuka 10 menit nanti suhunya turun atau bagaimana, dibuka berapa kali, ya itu harus ditulis. Demikian juga oven dibuka tutup, itu suhunya berapa, range-nya, ya naik turunnya, ya, seperti itu. Kemudian timbangan, ya berapa kali timbangan itu range-nya berapa, ya itu normal atau tidak. Kalau range-nya terlalu besar ya berarti tidak normal, itu harus diservis gitu, ya. Nah, itu kalibrasinya berupa servis biasanya. Nah, ini yang menjadi kata kunci untuk di mikro itu adalah
mikroskop ya, yang kita mikroskop ini kalibrasinya agak sulit. Karena apa? Kalibrasi mata ya, mata saya dan mata Anda gitu kadang-kadang tidak pas karena ada ini ya, ada pencahayaan, ada resolusi diffrak dari mata itu bagaimana ya. Kadang-kadang kalau Bu Sinto nggak pakai kacamata, tapi Anda sudah pakai kacamata. Kalau sama-sama tidak pakai kacamata, kira-kira bisa nggak? Ya belum tentu bisa ya. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu memang untuk quality control mikroskop ini harus dengan ahlinya ya. Ahlinya. Maksudnya dilihat beberapa orang yang pakai kacamata atau tidak pakai kacamata dengan jarak fokus lensa objektif dan preparat itu jarak kerjanya 0, sekian senti ya atau sekian mili itu ada ketentuannya. Nah, kalau sudah lebih, oh ini enggak, ini berarti bukan perbesaran kuat, ini berarti sudah enggak bagus ya seperti itu. Oke ya, itu untuk mikroskop. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo? Ya, Ibu. Ya. Silahkan tanya kalau ada yang tanya. Paham? Mungkin belum ada, Ibu. Belum ada ya, berarti sudah paham ya. Kalau sudah paham, nanti saya yang tanya ini. Nah, kalau saya tanya nih, Anda nggak boleh keluar ini 155 orang, 154 ya dengan saya ini ya. Nah ini saya tanya boleh nggak ini? Ayo kalau kamu nggak tanya saya yang tanya. Ibu, saya izin bertanya. Silahkan. Ya, saya izin bertanya terkait feses tadi, Ibu. Untuk pemeriksaan feses pada bayi itu digunakan untuk mendiagnosis penyakit apa ya, Bu? Terus sama orang dewasa itu pemeriksaan feses digunakan untuk mendiagnosis penyakit apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, bayi ya. Ya, sekarang feses. Feses itu yang diserang kira-kira berasal dari mana feses itu? Saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan. Kira-kira bayinya sakit apa? Atau orang dewasanya sakit apa? Ada gangguan di sakit perut. Ada gangguan di pencernaan. Gangguan di pencernaan banyak macamnya ya. Apakah diare? Ya, diare karena masuk angin atau diare karena infeksi ya. Nah, itu ada beberapa karakter ya, dari feses itu ada beberapa karakter. Oh ini karena infeksi bakteri ini. Oh ini bukan. Oh ini adalah masuk angin misalnya seperti itu. Nah, kalau ditanyakan sakitnya apa ya sakit ada di pencernaan ya. Nah, cuma gejala klinisnya itu beda-beda ya. Nah, kalau misalnya salmonella tipoid ya, sampelnya feses itu enggak tepat. Tipoid sampelnya adalah darah. Nah, feses itu untuk pencernaan misalnya ya sama-sama pencernaan, misalnya Shigella dysentery ya. Jadi penyakit dysentery. Penyakit dysentery itu seperti apa sih? Kemarin Bu Sinto sudah ngasih Shigella ya. Halo, bakteri. Bu Sinto ngasih tahu Shigella? Iya, Ibu. Nah, Shigella itu dengan ciri karakter fesesnya seperti apa? Berlendir, berdarah ya. Jadi gejala klinisnya si pasien itu merasa perutnya mules, kejang. Jadi memang dia menghasilkan eksotoksin, neurotoksin ya, kejang di perut, sehingga kayak kram mulus gitu. Kemudian nanti dia ada dia intraseluler bakterinya itu, sehingga dia akan menyerang sel-sel leukosit. Sel leukosit itu nanti akan kalah sehingga kadang-kadang berdarah atau berlendir ya seperti itu. Itu arah Shigella. Nah, Vibrio belum ya, Vibrio belum ngasih. Kapan tuh saya ngasih Vibrio? Ya, nanti tolong. Nah, kalau Vibrio sama karakter fesesnya itu tidak berlendir tetapi seperti cucian beras. Jadi muntah berak
Vibrio itu penyebab penyakit muntah dan berak. Ya, karakter fesesnya apa? Seperti cucian beras mumpluk gitu. Sor. Setelah itu nggak ada 10 menit dia sudah muntah-muntah. Ini bahaya sekali. Ini pasien harus segera dibawa ke rumah sakit ya, seperti itu. Nah, kalau orang dewasa sampelnya ya sampel feses itu ya, biasanya disuruh kasih pot gitu ya. Tuh. Nah, di situ banyak faktor yang mempengaruhi pada saat Anda melakukan kultur. Oleh karena itu, usahakan setelah pengambilan sampel, itu secepatnya langsung dikirim ke laborat. Tidak lebih dari 2 jam. Ya, kalau lebih dari 2 jam, itu harus dilakukan pengayaan dulu, penyuburan, ya, kasih media penyubur, supaya bakteri yang memang menyebabkan penyakit itu akan pulih kembali subur. Ya, dan usahakan skill gores harus bagus. Jangan sampai bakteri kontaminan, karena di pencernaan kemungkinan banyak bakteri kontaminasi. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan masalah mahasiswa atau orang tersebut, SDM tersebut, kulturnya belum bagus sehingga hanya bakteri flora normal yang muncul. Sebetulnya ada bakteri yang patogen karena kulturnya lebih dari 2 jam, tidak dikasih penyubur, ngoresnya tidak bagus, ya sudah kalah, ya tidak ditemukan. Ya, ini namanya quality control-nya jelek, ya seperti itu. Nah, kalau anak-anak ya rectal swab biasanya kalau mencret gitu kan sedikit ya, ada di popok atau ada di celana gitu. Itu kadang-kadang nggak tertampung. Nah, itu dengan rectal swab kayak lidi aja digoreskan di dubur, kemudian dimasukkan ke media transportnya. Ya, itu untuk bayi atau untuk anak-anak. Ya, karena feses bayi biasanya encer, tahu-tahu sudah basah tapi basahnya basah karena feses gitu. Kalau anak-anak kan seperti itu. Oke ya. Ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada yang bertanya lagi atau kurang paham, kurang jelas? Nah, kalau jumlahnya misalnya, jumlahnya berapa Bu sampel? Nah, kalau bakterinya, kalau sampelnya itu bentuknya kasar, maksudnya tidak berlendir, ya tergantung permintaan. Kalau biasanya untuk parasit dia agak banyak ya, parasit ya, protozoa atau larva. Tapi kalau bakteri biasanya memang sedikit ya, sedikit itu pun juga kadang-kadang susah mengambilnya. Berlendir atau berdarah atau swab. Ya itu pokoknya kita hargai sampel itu. Karena sampel itu adalah berharga. Nanti kalau kita bisa ngures ya bakterinya akan bisa muncul. Itu ya. Oke. Ada yang bertanya lagi silakan. Sudah cukup? Kalau tidak ada yang tanya, saya tanya coba. Saya stop screen ya. Oke, coba saya ingin tanya Dika Laili. Dika Laili ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, berapa mili darah yang harus Anda ambil jika Anda mengambil sampel bayi? Berapa mili darah yang harus Anda ambil? Untuk bayi. Halo. Iya, Halo. Bu. Sebentar, Bu. Nah, makanya kalau kamu kuliah harus dicatat ya, mana-mana yang penting. Itu jangan hanya didengarkan, ternyata Anda lupa ya. Dan karena tidak dicatat, kalau dicatat ya atau Mohon maaf, Bu. Pada bayi kan? Ya, bayi. Pada bayi itu 1 sampai 3 mili. Ya, 1 sampai 3 mili ya. Mililiter. Jadi, nah, untuk pemeriksaan darah, untuk di mikro itu sebaiknya dengan antikoagulan atau tanpa antikoagulan, Mbak?
tanpa antikoagulan, Bu. Ya, tanpa antikoagulan ya. Apa sebabnya Mbak Silma Lutfiana tidak boleh dengan antikoagulan? Mbak Silva Lutfiana. Karena nanti kalau pakai antikoagulan bakterinya bisa mati. Gimana? Kalau antikoagulan bakterinya nggak bisa tumbuh atau nggak mati. bisa tumbuh mati ya. Jadi memang antikoagulan itu zat reagen kimia ya. Kalau sampelnya ditambah antikoagulan, bakterinya nggak bisa tumbuh, nanti dia mati ya. Itu. Oke, itu untuk darah ya. Kemudian untuk sampel apa? Saluran nafas bagian atas. Nah, kira-kira saluran nafas bagian atas itu cara mengambil sampelnya bagaimana dan contohnya itu penyakitnya apa, Mbak? Ya, silahkan, Mbak Afita. Untuk contohnya yaitu difteri. Contohnya difteri. Nah, cara mengambilnya dengan apa? Bagaimana? Halo? Apakah terdengar? Ya, terdengar suaranya tapi belum jawab. Untuk contohnya sendiri yaitu difteri. Ya, contohnya. Terus caranya yaitu dengan lidah, dengan spatula lidah, usap lidi kapas pada kedua tonsil dan faring belakang. Ya, ditandai dengan adanya apa coba? Ditandai dengan adanya. Oh, ini nih penderita difteri misalnya tadi toh. Nah, ada tandanya apa? Membran pseudomembran. Jadi ada selaput putih di antara tonsil, di antara amandel itu ada selaput. Ya, itu yang diambil. Biasanya yang mengambil bukan analis karena beresiko. Difteri itu bakteri yang penyebaran penyakitnya luar biasa karena melalui inhalasi. Ya, kasus-kasus difteri ini perjalanan penyakitnya itu tidak dengan waktu yang panjang, mungkin sehari 2 hari itu sudah berakibat fatal. Kalau di situ sampai melukai, ya pasiennya Anda tidak bisa mengambil, bakterinya justru masuk ke dalam luka di tonsil, itu yang bahaya. Ya, dia menghasilkan toksin, ya neurotoksin si difteri itu, dan seperti dicekik ya, seperti cekik. Jadi tidak bisa bernafas itu untuk difteri karena toksin yang dihasilkan. Oke ya, difteri. Nah, kemudian ada lagi. Ini mas-masnya sing kakung-kakung sing lanang-lanang kok tak muncul iki. Nah. Cah bagus. Wajahmu disimpan di mana? Belum mandi. Yo, mana? Cah bagus, mana? Enggak ada yang muncul. Ya. Halo? Yang laki-laki mana coba yang laki-laki? Halo? Nah, ini yang ada gambarnya Rizky. Terus selain Rizky, siapa selain Rizky? Nanda. Nanda ini laki-laki apa perempuan ini? Gambarnya Perempuan. kayak, oh perempuan. Gambarmu kayak lanang. Ya. Laki-lakinya hanya satu toh. Hafiz tadi. Hafiz mana Hafiz? Iya Ibu. Oh perempuan. Iya Ibu. Oh perempuan. Iya Ibu. Oh
Saya kira laki-laki. Soalnya tetangga saya namanya Hafiz itu laki-laki. Mau si Cidak tadi, siapa tadi? Rizky. Ya. Mana ini yang laki-laki ada berapa tuh Mbak? Mbak siapa Mbak? Komteng Mbak ini? Kurang Ya. lebih 19 orang, Bu. 19 orang. Ini do mudun. No. Jadi pesertanya 135. Nah, ini tuh ini kesepakatan kita ini. Ya, Nek Mbak Ibu Sinta itu pada saat ditanya ini kok pada turun, maka yang turun tadi nggak saya absen loh, nggak saya masuk, nggak dianggap nggak hadir loh ya. Sudah kesepakatan internasional. Yo bagaimana? Arep munggah meneh pora kuwi sing do metu. Hah? Arep di absen pora? Ayo. Usah sekolah kok wedi dikei pertanyaan iki. Salah yo enggak masa, enggak apa-apa kok ditanya. Ya, Ilham Dwi, coba Ilham, mana Ilham? Ilham. Nah, tidur Ilham. Riyadi Akbar tidur juga. Mana ini? Ilham sama Riyadi Akbar. Cah 19 sih ke ono. Hanya nama saja. Enggak ada namanya. Ya. Akbar, coba Akbar. Kalau kita ngambil spesimen dari saluran nafas bagian bawah, ya, itu berupa apa ya, Mas? Mas Akbar. Halo, siapa yang namanya Akbar? Mana suaranya? Halo. Ilham, Akbar ya ono, Ilham ya saiki, Ilham. Adnan, Yunan mana Adnan? Sampel infeksi saluran nafas bagian bawah berupa apa, Mas? Contohnya penyakitnya TBC. Nah, sampelnya apa? Halo, Adnan. Dijan apa sapa ki mau? Dijan Hisam siapa ya? Hasim Disam apa sapa? Hisam Dian Hisam Dayan aduh jeneng kok angel mentol. Hiwa Disan. Yang sampelnya apa nang? Kalau infeksi saluran nafas bawah? Sputum, Ibu. Sputum. Nah, sputum yang baik itu yang seperti apa? Sampel pagi, Bu. Sampel pagi. Kenapa kok sampel pagi? Karena terjadi pas tidur itu ada terjadi relaksasi yang oksigenisasi kan mikrobiologi yang disebut yang itu tuh butuh obligate aerob. Jadi dia nanti lari ke alveoli yang nanti bakal jadi dahak. Ya, jadi kenapa kok sputum pagi itu merupakan data sputum yang valid ya pada saat Anda melakukan pemeriksaan TB ya, besok Anda ngerjakan itu ya, jangan boleh jijik ya, itu harus ulek-ulek gitu ya, membuat spiral gitu sputum. Jadi orang sesaat pada saat datang dia suruh mengeluarkan dahaknya, kemudian dikasih pot untuk pagi ya. Kenapa kok sputum pagi? Jadi pada saat orang tidur istirahat ya itu terjadi relaksasi. Nah, relaksasi badanmu kan relaksasi ya. Di situ bakteri itu akan bergerak ke alveoli. Dia mencari oksigen ya. Karena sifatnya dia obligat aerob. Dia mencari oksigen. Oleh karena itu bakteri itu ada di alveoli, parenhim alveoli. Ya, begitu dia
bangun itu dia masih berada di alveoli sehingga dia akan merasa batuk biasanya. Akan merasa batuk dan akan keluar. Oleh karena itu dahak yang bagus itu bentuknya purulen ya. Purulen itu merangkal-merangkal kayak biji kacang hijau, kayak biji kedeli gitu merangkal. Nah, itu kayak bentukan dari alveoli, bulat-bulat gitu. Nah, bakterinya itu tersembunyi di situ. Ya, maka harus dilakukan pemeriksaan, kita mengulir, membuat semirnya itu mengulir ya. Ini D3 atau D4 sayang? D4 Ibu. Oh, D4 ya. Kita ngulir. Karena apa? Kita akan melepaskan lendir ya yang melilit bakteri itu ya. Nah, pengalaman kemarin ternyata kemarin ada mahasiswa yang PBL ya. Kemudian saya kasih dia KTI-nya TBC ya. Ternyata di pemeriksaan TBC dengan menggunakan alat GenExpert yang dengan biologi molekuler, ini jadi cerita sedikit ya, berbagi nggak apa-apa. Itu kan sputum ada yang purulen dan ada yang merangkal-merangkal. Ternyata hasil kalau dikasih buffer, dikasih pengencer gitu ya, itu kalau belum semuanya homogen, hasilnya itu tidak maksimal, bisa berubah. Ya, yang melengker-melengker tadi, yang bulat-bulat itu tidak menjadi encer, itu ternyata berbeda. Ya, mungkin yang hanya dikasih cairan sedikit, hanya bagian sampingnya atau bagian luarnya aja, mungkin dia positifnya 1 katakanlah, atau mungkin low gitu ya, low. Tapi kalau setelah di yang purulen dan merangkal-merangkal yang seperti biji kacang hijau itu sampai hancur ya, selnya itu nanti bisa terambil, ternyata jumlahnya akan berbeda ya, akan memberikan nilai Higgs atau tinggi, jumlah selnya lebih banyak, artinya seperti itu. Lah saya kenapa kok seperti ini? Oh, kemungkinan pada saat homogenisasi belum maksimal, Bu. Oh ya. Jadi kalau belum homogen itu masih dihancurkan lagi, digojok lagi, itu sputumnya seperti itu, barulah diambil dengan mikropipet, dilihat dengan alat GenExpert ya, pemeriksaan TB molekuler ya, cepat molekuler. Oke, itu ya, itu untuk sputum. Oke. Nah, kira-kira kalau jumlah sputumnya itu berapa ya yang harus ditampung? Halo, ada Rahma Lana, admin Rahma Lana. Nah, ini siapa ini? Jumlah sampel yang dibutuhkan berapa mili untuk sputum ini? Kalau nggak salah 5 mili. Ya, 5 mili. Betul, ya 5 mili. Oke ya, seperti itu. Ya, saya kira itu saja pertemuan hari ini, Mbak Komteng. Yang mau diabsen 149 atau 155. Ayo. Nah, ini tadi yang laki-laki yang pada turun ya. Ya, saya kira itu untuk tatap mukanya saya ada berapa kali lagi? 1 kali lagi, Ibu. 1 kali lagi. Ya, kalau kita praktikum kayaknya kan nggak mungkin online praktikum ya, seperti yang dianalis di analitik ya, pemeriksaan itu ya. Ya, hampir seperti materi teori praktek, misalnya bakteri di Shigella, di Vibrio atau Pseudomonas gitu tuh, Saranggores ya kan seperti itu kalau di QC. Karena QC-nya tidak seperti di hema atau di klinik hanya kalibrasi alat, enggak ya. Kalau kita kalibrasi mikroskop itu butuh waktu ya, dan tidak mudah untuk menservis mikroskop. Tidak semua orang bisa. Oke ya. Hanya pemeliharaan paling ya, pemeliharaan mungkin di instrumentasi itu sudah ada. Oke ya. Oke, saya kira itu saja pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat hari raya. Mohon maaf lahir batin, mungkin Bu Sinta banyak salahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, Ibu. sama-sama. Saya turun ya.